Ustaz, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang otentisitas Al-Quran. Pada pertemuan kali ini saya akan mencoba menggali dari Ustaz masih terkait dengan Al-Quran, tapi teman daripada Al-Quran, yaitu hadis. Kalau sebelumnya tentang bagaimana kita telah berbicara panjang lebar bagaimana menetapkan ataupun mengafirmasi validitas Al-Quran. Nah, sekarang ini terkait bagaimana memvalidasi ataupun mengafirmasi validitas daripada hadis itu sendiri. Ya, bismillah, alhamdulillah. Jadi sebelumnya hadis ini kan ucapan ya atau perbuatan dan sikap Rasulullah yang kemudian diceritakan oleh para sahabat ke generasi berikutnya sampai ke zaman ini. Jadi dia adalah sesuatu yang seperti halnya kegiatan sehari-hari. Sehari-hari kita bertemu dengan orang, mendengar ucapannya, melihat perbuatannya, memperhatikan sikapnya dan seterusnya. Tetapi perbedaannya adalah hadis ini kan berasal dari seorang rasul, utusan dari Allah, seorang nabi yang apa yang beliau sampaikan, beliau contohkan itu menjadi teladan, menjadi ajaran agama. Itu di sini letak pentingnya. Oleh karena itu tidak heran jika kemudian apa yang dibawa oleh hadis itu, ya, konten berupa ucapan Nabi, berupa perbuatan Nabi, berupa sikap Nabi, itu menjadi perhatian banyak orang lebih daripada ucapan orang biasa. Gitu. Dari situ saja sudah terlihat bahwa akan ada semangat untuk melestarikannya, karena ini akan disampaikan ke generasi setelahnya dan seterusnya. Ya, apalagi zaman itu belum dituliskan, sehingga semangat untuk merekam ya apa yang dilakukan Nabi, apa yang diucapkan Nabi itu lebih kuat, karena tidak ada yang bisa diandalkan media lain. Sebelum lebih lanjut terkait itu, Ustaz, kalau kita membedakan antara Al-Quran dan hadis itu bagaimana caranya membedakannya? Ya, pertama Al-Quran ini kan wahyu Allah yang berupa ucapan-ucapannya Allah, ya, yang sekarang kemudian ada di dalam mushaf, mulai dari surah Al-Fatihah, mulai dari Bismillah sampai akhir surat An-Nas. Itu semuanya, semua kalimat di dalamnya itu ucapannya Allah. Jadi fungsi dari Rasulullah, Nabi, menyampaikan Al-Quran dan menyampaikan ucapannya Allah apa adanya, tanpa ditambahi, tanpa dikurangi, tanpa diubah. Kalau ada variasi, ya sebelumnya kita bahas soal variasi dalam beberapa ayat Al-Quran, itu dua-duanya juga semua variasi itu berasal dari Allah. Nah, adapun hadis ini di luar itu. Jadi ucapan Nabi, atau bahkan bukan ucapan Nabi, tapi Nabi melakukan perbuatan lalu diceritakan oleh sahabat. Di situ sudah sangat jelas beda. Jadi kita bayangkan ada seseorang membawa satu pesan dari yang mengutusnya, ya, satu dokumen atau satu kitab. Nah, itulah seperti itulah Al-Quran. Ya, dibawa oleh Rasulullah, pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala disampaikan ke umatnya. Adapun apa yang dilakukan oleh pembawa pesan, ucapan dia, perbuatan dia, baik dalam rangka menjelaskan dokumen yang dia bawa itu, ya, atau memberikan arahan-arahan secara langsung, inilah seperti itulah posisi hadis. Tapi hadis masih tetap bisa disebut sebagai wahyu. Bisa disebut sebagai wahyu dalam arti bahwa Rasulullah ini kan agen utusan yang dikirim oleh Allah untuk menjelaskan Al-Quran. Al-Quran ini wahyu. Maka penjelasannya itu juga digaransi oleh Allah sesuai dengan apa yang dimau oleh Allah. Gitu. Oleh karena itu dia dipantau oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kekeliruan ditegur, ya. Kalau ada yang perlu dijelaskan oleh Nabi, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menjelaskan. Kalau dalam Al-Quran ada perintah untuk melakukan sholat, melakukan wudhu, ya, melakukan tayamum, melakukan haji, melakukan umroh, bagaimana penerapannya? Rasulullah diperintahkan untuk mempraktekkan itu. Yang kemudian prakteknya ini direkam oleh para sahabat, ya, dilihat, dihafal, direportasekan ke generasi berikutnya. Kan begitu. Maka ini dari sisi ini bisa juga disebut sebagai wahyu, karena ini pelengkap dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Gitu. Artinya ketika misalnya ayat wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha itu,
bukan berarti bahwa Allah berfirman, apa bisa dipahami bahwa Allah berfirman melalui lisan Rasulullah SAW selain dari Al-Quran? Ya, sebetulnya ayat itu secara makna dasarnya yang mengacunya ke Al-Quran. Wa may yantiqu anil hawa itu wahyu yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala ya melalui malaikat. Spesifik kepada Al-Quran. Mestinya lebih spesifik ke situ. Tapi ini juga bisa dimaknai secara umum ya, bahwa tokoh atau figur yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu juga figur yang senantiasa terjaga ya dari kesalahan dan kekeliruan di dalam menjelaskan wahyu gitu, sehingga bisa juga diambil pengertian bahwa karena figur ini tidak mungkin berdusta, dia tidak mungkin mengarang-arang ajaran ya, bahkan sering dalam cerita ketika belum ada jawaban yang jelas mengenai satu hukum, Rasulullah menunggu datangnya wahyu ya, entah itu wahyunya nanti yang turun berupa ayat Al-Quran. Apa sih bedanya wahyu berupa Al-Quran dengan tidak? Kalau Al-Quran itu kan artinya bacaan Ya. Jadi wahyu Al-Quran adalah bacaan yang kemudian dibaca ketika kita sholat, kemudian nanti dicantumkan dalam mushaf dan seterusnya. Nah, ada ajaran-ajaran yang berisi substansi saja, yang ini kemudian disampaikan langsung oleh Rasulullah Ya. Termasuk sebagainya adalah menjelaskan yang ada di dalam Al-Quran gitu. Sehingga bisa dikatakan bahwa Rasulullah yang ditugasi oleh Allah untuk menjelaskan wahyu Al-Quran ini pasti juga akan dipantau dan dijaga oleh Allah. Sehingga penjelasan beliau baik dengan lisan maupun dengan praktek itu juga bisa dikatakan sebagai penjelasan dari wahyu. Bisa dikatakan juga sebagai wahyu karena itu berasal juga dari substansinya, berasal dari Allah. Walaupun redaksinya dalam menyampaikan, dalam menerapkan ini kan perbuatan seorang manusia, perbuatan Nabi. Yang kita ketahui bersama bahwa hadis itu kan juga memiliki banyak variasi riwayat. Ya. Bahkan mungkin satu teks hadis sendiri itu terdapat mungkin lebih dari satu variasi riwayat. Baik itu dari sisi transmisinya ataupun dari sisi kontennya. Ya. Nah, kadang-kadang mungkin ada yang menggugat bahwa ini kok bisa banyak begini variasi riwayatnya. Bukankah ini menunjukkan bahwa ada inkonsistensi ataupun mungkin invaliditas daripada riwayat hadis itu sendiri? Ya. Jadi begini, hadis itu kan isinya adalah ucapannya Nabi, ya, kemudian perbuatan Nabi atau sikapnya Nabi. Kalau ucapan itu kalau berupa perbuatan atau sikap, ini sangat wajar kalau beda-beda redaksi karena memang yang dari Rasulnya hanya berupa perbuatan. Kemudian Abu Hurairah menceritakan, Aisyah menceritakan, Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, ya, Zaid bin Tsabit misalnya menceritakan. Bentuk redaksi penceritanya akan berbeda-beda. Ya. Tapi sepanjang substansinya sama, ini sama sekali tidak ada persoalan. Karena yang diceritakan adalah satu kejadian, ya, satu perbuatan. Kalau yang diceritakan itu adalah ucapannya Nabi, kalau Nabi mengucapkan itu dalam beberapa momen yang berbeda, ya, tentu sangat wajar kalau redaksinya memang berbeda, yaitu perbedaan redaksi karena Rasulullah mengucapkannya memang berbeda-beda susunan kalimatnya, ya, walaupun misalnya kontennya, substansinya sama. Nah, yang terakhir, yang ketiga, kalau itu diucapkan satu kali lalu redaksinya berbeda, kita bisa katakan redaksi yang diucapkan Nabi hanya satu saja. Ya. Misalnya ketika Rasulullah kedatangan utusan dari Yaman, kedatangan utusan dari bangsa-bangsa Arab Badui misalnya, ya, kedatangan utusan dari Bani Tamim, kedatangan utusan dari suku Daus dan seterusnya, kemudian berbicara pada saat itu, pastikan hanya satu kali kejadian. Tapi ketika kita menemukan berbagai macam variasi redaksi, inilah yang kemudian kita sebut sebagai riwayah bil makna. Jadi menceritakan isi hadis, tapi yang penting menjaga maknanya saja. Adapun redaksinya bisa berbeda-beda. Saya kasih contoh. Tergantung dari perawinya bagaimana. Tergantung dari perawinya. Tapi substansinya nggak berubah. Substansinya tidak berubah. Orang yang biasa mengubah substansi periwayatan, dia akan gugur kedudukannya sebagai periwayat hadis yang otoritatif. Gitu. Karena dia tidak mengerti bagaimana cara mengubah yang tidak menghilangkan substansi. Contoh misal hadis yang sangat terkenal, hadis pertama dalam Sahih Bukhari kan, innamal a'malu binniyat. Ya, itu hadis dari Rasulullah
didengar oleh Umar bin Khattab, disampaikan oleh Umar bin Khattab di dalam khutbah di atas mimbar. Jadi Rasulullah menyampaikan hanya satu kali, Umar bin Khattab pun menyampaikan hanya satu kali. Kemudian nanti para tabiin yang di bawah beliau, ya, ini banyak ini bisa berbeda dengan apa yang disampaikan Umar, ada sedikit perubahan ataupun tidak, ya, sampai sanad itu sampai kepada Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, ya. Imam Yahya ibnu Sa'id al-Ansari punya murid banyak, mengambil hadis itu dari beliau, misalnya Imam Malik, Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak, Hamad bin Zaid, Hamad bin Salamah, semuanya mengambil dari Yahya al-Ansari. Lalu kemudian Yahya al-Ansari mengambil dari tabiin sebelumnya sampai ke Umar bin Khattab sampai Rasulullah SAW. Tapi realitanya yang ada di dalam buku hadis berbeda-beda. Ada redaksinya itu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai niat-niatnya. Dengan redaksi yang plural, yang jamak. Ada al-amalu binniyah. Amal itu sesuai niatnya. Dengan redaksi tanpa ada innama. Ya, ada yang ada innamanya. Ya, ada yang innamal a'malu binniyah. Amalnya di dalam redaksi jamak, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Binniyah, bukan tergantung niat-niatnya. Nah, ini kan variasi redaksi dalam bentuk tunggal, ya, ada banyak variasi yang semuanya menggunakan sanad yang sama dari Yahya bin Sa'id al-Ansari. Bisa jadi Yahya bin Sa'id al-Ansari ketika menyampaikan ke Imam Malik, ketika menyampaikan ke Imam Al-Laits misalnya, beda dengan ketika menyampaikan ke Ibnu Uyainah, beda dengan ketika menyampaikan ke Hamad, ya, karena beliau menyampaikan hadis itu berkali-kali, ya. Atau beliau dalam sekian kali pengajaran hanya menyampaikan satu kali, tetapi para muridnya kemudian menyampaikan dengan redaksi yang agak berbeda, tapi substansinya kan sama semua. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Yang tadi sesungguhnya amal-amal tergantung niatnya, atau sesungguhnya amal-amal tergantung niat-niatnya. Tergantung niat-niatnya. Sama saja kan gitu. Mau diungkapkan dengan redaksi tunggal maupun jamak sama saja. Ada innamanya, ada sesungguhnya saja, atau langsung amal itu tergantung niatnya, sama saja kandungannya. Itu yang terjadi di hadis dan tidak terjadi di Al-Quran yang ada di mushaf. Nah, kalau hadis ini kan yang saya pernah pelajari juga, bahwa seperti yang tadi ada riwayat bil makna, artinya boleh diriwayatkan secara makna, yang penting tidak mengubah substansial. Kenapa di dalam Al-Quran katanya nggak boleh meriwayatkan secara makna? Apa bedanya? Kan sama-sama wahyu kalau kita kembali. Ya, kalau Al-Quran ini kan, Quran itu kan bacaan, ya. Jadi sesuatu yang akan dibaca di dalam sholat, sesuatu yang sangat sakral, sesuatu yang akan dijadikan doa, sesuatu yang akan kita katakan secara pasti bahwa itu ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga penjagaannya lebih ekstra ketat dan tidak ada keperluan kan kita untuk mengubah-ubah redaksi Al-Qur'an. Sama sekali. Sebetulnya hadis pun tidak ada keperluan untuk mengubah-ubah redaksi ucapan Rasulullah gitu. Tapi ada keterbatasan manusia untuk menghafal secara detail. Seperti halnya manusia menghafal Al-Qur'an, ya cukup hafalan yang verbatim, yang letter luck secara persis itu dikerahkan untuk Al-Qur'an, ya. Kalau bisa digunakan untuk hadis, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, ya setidaknya tadi kita tetap meriwayatkan, ya, untuk disampaikan. Ini prioritasnya lebih tinggi daripada untuk dijaga kata per katanya. Gitu. Kadang-kadang permasalahannya begini, Ustaz. Dalam Al-Quran itu mungkin seseorang tahu substansinya, tahu inti daripada pesan itu, tapi dia tidak bisa menghafalkan ininya. Boleh nggak kira-kira dia sampaikan? Ya, dia sampaikan saja, kurang lebih ada Al-Quran yang isinya seperti ini. Oh iya. Ya kan dia tidak mengatakan itu Al-Qurannya begitu. Dia hanya menyampaikan pesan intinya. Ya seperti orang menjelaskan kandungan dari satu surat, kandungan dari satu ayat. Dia tidak baca atau tidak hafal ayat itu, ya, tapi intinya pesannya seperti itu. Nah, begitu. Nah, tapi itu tidak dibaca di dalam sholat. Dia tidak mengganti bacaan Al-Quran ketika sholat, ya, ketika sedang tilawah mushaf. Ya, itu harus sesuai dengan apa yang semula ada. Masih terkait transmisi, Ustaz. Apakah transmisi ataupun silsilah periwayatan hadis itu sama kekuatannya
atau validitasnya dengan transmisi yang ada di dalam Al-Quran? Transmisi hadis lebih bervariasi. Ya, lebih bervariasi. Al-Quran juga kan sudah pada awalnya diriwayatkan dengan orang-orang yang juga berbeda-beda kualitasnya. Ya. Lalu sebagiannya diragukan, tidak bisa dipastikan karena Al-Quran itu ada yang sudah tidak lagi digunakan dalam bacaan ketika sholat. Ada yang tetap. Nah, yang tetap ini kemudian yang dicantumkan di dalam mushaf itu. Jadi ada dokumen untuk mengukur itu. Ya. Adapun hadis kan bermacam-macam sekali. Makanya kita mengenal para ulama membagi menjadi hadis sahih, menjadi hadis dhaif. Sahih itu artinya yang sehat. Jadi aman dari segala macam cacat. Orangnya yang menyampaikan itu semuanya jujur. Orangnya yang menyampaikan itu semuanya teliti. Jujur dan teliti. Ini dua kriteria utama. Kenapa? Satu informasi itu mengalami kekeliruan kan karena satu dari dua hal. Pertama, ada yang menyampaikan itu dusta, sehingga dia menyampaikan sesuatu yang tidak sebenarnya, sengaja. Ya. Yang kedua, dia nggak sengaja, tapi hafalannya lemah, sehingga salah-salah, ya lupa. Sumbernya mengatakan 2, dia keliru menjadi 12, misalnya gitu ya. Sumbernya menggunakan urutan tertentu yang harus urutannya begitu. Ya, dia menyampaikan dengan urutan yang berbeda. Nah, ini yang kemudian diteliti oleh ilmu hadis. Meneliti soal kejujuran serta ketelitian dari para periwayat hadis itu, sehingga kalau sudah sah, sudah sehat, itulah yang kemudian bisa diterima sebagai hadis yang valid. Walaupun ada variasi redaksi tidak masalah. Tapi kalau misalnya kita sudah masuk kepada varian misalnya hadis sahih tadi, itu memang validitasnya sudah bisa sangat dipertanggungjawab mirip seperti dengan transmisi yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Ya, dalam arti bahwa karena hadis itu bervariasi, ada yang sampai tingkatan qat'i. Qat'i itu pasti. Ya, ini kalau syarat kesahihannya dipenuhi semuanya. Ini sama sekali tidak ada alasan untuk mengatakan dia tidak valid dari Rasulullah SAW. Ya. Ada yang jelas-jelas palsu. Jelas-jelas palsu. Jelas-jelas hadis palsu. Kelihatan dari konten yang dibawa, ya. Kemudian kelihatan juga dari siapa yang membawanya. Kalau dia tukang dusta, tukang bohong, ya. Dan nanti kelihatan dari sekian banyak orang hanya dia yang membawa hadis itu. Hadis palsu itu maksudnya hadis yang dibuat-buat. Dibuat-buat oleh orang-orang kemudian diatribusikan ke Rasulullah. Padahal beliau tidak menyampaikan itu. Nah, di antara dua hadis ini, hadis yang sahih penuh, ya, kemudian hadis yang palsu tadi disebut hadis maudhu. Maudhu itu diletakkan belakangan, ya, difabrikasi belakangan. Ada hadis-hadis berjenjang, ya, yang mendekati sahih, kemudian yang mendekati palsu, ya, kemudian hadis yang pertengahan yang sulit ditentukan, sulit dipastikan dan sulit diduga bahwa ini valid, ya, maka dia hadis yang diragukan. Nah, mulai dari hadis pertengahan ini sampai ke bawah, inilah hadis yang tidak bisa digunakan sebagai materi yang otoritatif di dalam agama karena kesejarahannya sampai Rasulullah diragukan. Termasuk hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Hadis dhaif itu pun ada 2 bahkan 3. Pertama, hadis dhaif yang diragukan saja. Jadi tidak bisa dipastikan palsu, ya. Tidak bisa juga diduga kuat bahwa dia palsu, tapi dia tidak bisa juga diduga ditolak. Benar, akhirnya ditolak. Informasinya meragukan. Yang kedua, hadis dhaif atau hadis dhaif itu kan lemah artinya. Lemah yang sangat lemah. Sangat lemah, bisa diduga kuat ini hadis palsu. Tidak hanya lemah tapi sangat lemah. Sangat lemah. Bisa diduga kuat ini hadis palsu. Nah, yang ketiga ada hadis yang bisa dipastikan itu hadis palsu. Ini semuanya tidak bisa dijadikan argumentasi otoritatif dalam beragama karena kesejarahannya sampai Rasulullah tidak cukup. Di semua cabang ibadah, di informasi apa saja, sehingga ketika akidah, ibadah, akhlak, keutamaan amalan atau fadhail amal dan seterusnya, seandainya digunakan untuk fadhail amal, ya, fadhail amal itu artinya keutamaan amalan. Jadi amalannya sudah jelas amalan bagus,
Sudah jelas amalan yang disyariatkan. Tapi pahalanya sebesar apa kita kan nggak tahu. Iya. Lalu ada hadis lemah datang, orang kalau melakukan ini, ya misalnya melakukan sholat subuh, kemudian duduk zikir di masjid, kemudian sholat duha di awal waktu, maka pahalanya akan mendapatkan seolah-olah haji dan umroh yang penuh misalnya. Hadisnya dhaif, hadis lemah. Tapi hadis ini hanya berisi konten menyampaikan keutamaan atau pahala dari satu amalan yang jelas-jelas sudah disyariatkan. Sholat subuh disyariatkan, duduk setelahnya disyariatkan, sholat duha juga disyariatkan. Tidak menambah syariat baru. Dia hanya menceritakan keutamaannya seperti apa. Yang itu bisa jadi benar, bisa jadi keliru, kan begitu. Seandainya keliru tidak masalah, karena amalannya sudah jelas amalan yang sesuai syariat, gitu. Seandainya benar ya bagus, menyemangati orang, kan begitu. Bahkan bisa jadi lebih daripada itu, misalnya begitu. Nah, jadi ini tidak menambah hal baru, maka dia tidak otoritatif sebagai hujjah. Dia sama seperti kita, sama seperti kita sudah punya rencana kegiatan, akan datang ke Jakarta, akan menghadiri satu acara, lalu diberitahu bahwa ada sekian pujian untuk orang yang datang ke acara itu. Informasi ini tidak bisa kita pastikan kebenarannya, ya bisa benar bisa keliru, tapi tidak menambah apa-apa, kan begitu. Jadi ada tidaknya informasi ini tidak mengurangi atau menambah. Cara kita menyikapinya gimana saat kalau ada hadis seperti itu, hadis dhaif misalnya. Taruhlah misalnya dalam fadhail amal tadi. Ya, itu pertama harus kita jelaskan hadis dhaif yang begitu itu hadis dhaif yang tidak parah. Jadi yang masih bisa jadi benar, bisa jadi salah, gitu ya. Yang pertengahan tadi. Ya. Yang kedua, kita jangan menyatakan itu ucapannya Nabi. Itu perbuatannya Nabi. Ya. Enggak boleh kita katakan qala Rasulullah atau Rasulullah bersabda. Enggak bisa. Ya kita hanya paling banter bisa mengatakan ada hadis menyebut Nabi berbicara begini, Nabi berbuat begini. Ya. Ya. Dan harus dijelaskan juga ke pembaca bahwa itu hanya penceritaan saja, gitu. Nah, menyikapinya ya seperti halnya kita menyikapi teks-teks yang konon dianggap sebagai kitab suci dari Bani Israel, dari Taurat, dari Injil, ya kan? Kita tidak langsung dustakan, sebab bisa jadi kontennya benar dari para nabi itu. Bisa jadi keliru, tidak langsung kita benarkan, tidak langsung kita dustakan. Dan tidak kita jadikan sebagai landasan ajaran agama. Itu ya sekedar diceritakan tidak masalah, kan begitu. Tidak menambah apa-apa. Tapi tidak boleh memastikan bahwa itu adalah dari jelas. Rasulullah. Dan tidak berkonsekuensi kepada pengamalan? Tidak berkonsekuensi pada pengamalan. Karena amal yang bisa diamalkan sebagai ajaran agama itu yang sudah bisa diidentifikasi memang berasal dari ajaran agama secara meyakinkan 100% atau secara dugaan kuat menuju kemeyakinkan itu. Kalau hadis ahad sendiri, dia masuk di bagian mana tuh? Pembagian antara hadis ahad kemudian hadis mutawatirnya pembagian baru ya. Dulu tidak dikenal oleh ulama hadis. Tidak dikenal zaman Nabi, zaman sahabat, tidak dikenal zaman ulama-ulama hadis awal-awal, bahkan sampai agak-agak akhir tidak dikenal. Terus dikenalnya kapan? Dia konsep baru ketika mempertemukan dengan apa yang disebut sebagai mutawatir. Mutawatir itu konsep ini berasal dari luar kalangan ahli hadis ya. Mereka yang sangat skeptis, tidak percaya dengan informasi, kecuali informasi itu dibawa oleh sekian banyak orang dari berbagai macam kalangan, yang tidak dimungkinkan mereka ini bersepakat sekongkol untuk berdusta. Kalau tingkatan itu baru mereka mau menerima, entah secara umum dalam ajaran agama atau khusus dalam akidah. Nah, konsep begini sama sekali tidak diperlukan. Artinya karena konsep mutawatir ini awalnya memang bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Dia konsep bukan dari Islam dalam arti sejak awal Islam tidak membeda-bedakan seperti itu. Sesuatu yang sudah disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada seorang tabi'in itu sudah cukup meyakinkan. Tidak harus dalam kondisi di mana para periwayatnya sekian banyak dari berbagai daerah sehingga tidak mungkin untuk sekongkol berdusta. Tidak harus sampai begitu. Tidak perlu dipilah lagi ini mutawatir atau tidak. Iya, kan sudah terjamin, tergaransi dengan kejujuran Abu Bakar As-Siddiq dan ketelitian beliau serta kehati-hatian beliau
yang menunjukkan bahwa tidak mungkin kalau beliau tidak betul-betul mendengar dari Rasulullah, beliau akan menyatakan begitu. Ketika dalam Rasulullah wafatnya, para sahabat berkumpul, kemudian ada pembahasan mengenai warisan Rasulullah berupa harta benda. Beliau kan mengatakan, Rasulullah mengatakan, la nuroth ma taraknahu sadaqah. Kami para nabi ini tidak diwarisi, artinya tidak meninggalkan harta warisan. Apa yang kami tinggalkan akan menjadi sedekah. Ini diucapkan Abu Bakar As-Siddiq. Saat itu sahabat sudah langsung percaya, karena kredibilitas dari tokoh tersebut. Tidak harus itu didengar banyak, walaupun ternyata banyak juga sahabat lain yang meriwayatkan hadis yang sama. Tapi seandainya pun tidak ada, sudah cukup. Maka banyak sekali ajaran agama itu yang hanya disampaikan satu orang satu orang sahabat, ya, perawi. Rasulullah sendiri mengirimkan utusan kadang-kadang satu orang saja, dikirim ke berbagai daerah menyampaikan Islam sejak dari dasar akidah sampai aturan syariat, ibadah dan akhlak. Menarik sekali, Ustaz. Ya. Kalau istilah mutawatir dengan ahad itu asalnya bukan dari Islam, lalu kapan muncul istilah itu? Imam Asy-Syafi'i menulis buku Jima'ul Ilmi, ya, antara membahas ini. Ya, membahas bagaimana orang mensyaratkan tawaturul akhbar, ya, dan seterusnya lah. Kemudian menyanggah beberapa argumentasinya itu secara rasional dan metodologis. Nah, yang pernah menjadi pembahasan ulama hadis itu bukan soal ahad mutawatir. Ya, ahad itu kan didefinisikan diriwayatkan oleh 1, 2, 3 atau sedikit orang. Kalau mutawatir sangat banyak dengan kondisi sampai tidak bisa dimungkinkan untuk sepakat berdusta, kan begitu. Ada batasan tertentu angkanya? Nah, itu perbedaan yang sangat panjang, ya. Dan memang karena tidak ada kriteria yang ilmiah, yang tegas membedakan. Lalu apa nanti efeknya? Sehingga kebanyakan hanya istilah-istilah. Tapi yang sempat menjadi pembicaraan para ulama hadis adalah apakah hadis itu cukup satu orang, khobarul wahid namanya, informasi satu orang, bukan ahad. Oh, beda. Beda. Khobarul wahid itu satu orang, memang betul-betul satu orang. Dengan harus ada saksi lain. Nah, ini ada kaitannya dengan kesaksian. Lalu para ulama membahas, Imam Syafi'i membahas, menceritakan hadis itu tidak seperti saksi ketika kasus di pengadilan yang harus dua, kan gitu. Jadi pembahasan bukan antara ahad dan mutawatir, tapi antara satu dengan lebih dari satu, satu dengan dua orang. Disitulah ulama hadis juga bekerja keras menyampaikan argumentasi bahwa satu orang cukup, ya, satu orang cukup. Antara lain ketika seperti adzan cukup satu orang, kan? Kita percaya bahwa dengan suara adzan satu orang muadzin itu waktu sholat sudah masuk, gitu. Nah, ketika Rasulullah memindahkan atas perintah Allah kiblat dari Baitul Maqdis ke Mekah, sebagian sahabat yang sedang sholat di tempat lain hanya diberitahu juga oleh satu orang. Itu sudah cukup. Begitu juga ketika menyampaikan hadis Rasulullah, cukup satu rawi itu sudah cukup. Cukup Abu Hurairah saja sudah cukup dipercaya. Lalu dari Abu Hurairah cukup satu orang, misalnya Abu Soleh atau Ibnul Musayyib, ya, atau Ibnu Sirin. Lalu dari mereka cukup satu orang. Dan itu sudah bisa langsung diterima. Sudah bisa langsung diterima. Aisyah menyampaikan hadis ke Al-Qasim bin Muhammad ataupun ke Urwah, salah satunya sudah cukup. Lalu Urwah menyampaikan ke Hisham bin Urwah, sudah cukup. Hisham menyampaikan nantinya ke Az-Zuhri ataupun yang lain, sudah cukup. Gak bisa disebut sebagai hadis yang dhonni karena dia hanya diriwayatkan satu. Dhonni atau tidaknya tergantung dari kualitas para rawi tadi. Kalau rawinya sudah setingkat seperti kata Abu Hatim, ya, kalau kamu mendengar Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Rasulullah, itu seolah-olah kamu mendengar langsung dari bibir mulia Nabi Muhammad SAW. Itu karena ini jalur yang terkenal sangat menjaga keakuratan, gitu. Sehingga tidak tersisa peragu-raguan. Oleh karena itu ilmu hadis kan mempelajari 3 gerbang, ya. Gerbang pertama membahas kualifikasi para periwayat. Yang kedua membahas sambung atau tidaknya sanad. Jangan-jangan ada yang kurang yang tidak disebutkan di situ. Nah, ini juga bisa bermasalah karena berarti sanadnya tidak nyambung. Kalau sanadnya nyambung, kemudian para periwayatnya terkenal sangat kredibel, sangat jujur, sangat teliti, tetap belum selesai. Ada ilmu ilal namanya. Ilmu ilal itu membahas soal membandingkan satu riwayat dengan riwayat lain sampai ketahuan ada yang janggal atau tidak. Nah, karena orang jujur pun kadang-kadang bisa keliru, kan begitu. Betul. Dari mana kita tahu dibandingkan dengan orang-orang jujur yang lain? Yang khususnya apalagi kalau gurunya sama.
Imam Az-Zuhri muridnya banyak. Ya. Kalau ada yang berbeda, Imam Malik menambahkan satu ungkapan, misalnya dalam hadis tentang zakat fitrah ada tambahan minal muslimin misalnya, ada sifat tambahan ini ternyata tidak diterima oleh para murid-murid Az-Zuhri yang lain misalnya, bisa dikatakan itu hadis yang bermasalah, sehingga dhonni tadi, ya, ataupun masykuk, diragukan ataupun tidak bisa dipastikan. Kalau semua murid Zuhri ini sepakat, ya tidak ada alasan untuk meragukan. Lalu bagaimana menyikapi kalangan yang menolak, misalnya menolak hadis ahad dalam persoalan akidah? Kan itu cukup populer juga. Ya kembali tadi, menolak itu berarti kan menolak kesejarahannya dari Rasulullah SAW. Kan begitu, mengatakan bahwa akidah harus meyakinkan, sehingga argumentasinya harus meyakinkan. Kalau dibawa oleh oleh satu bentuk periwayatan yang dianggap tidak meyakinkan, maka tidak cukup. Kan begitu. Kita sudah buktikan bahwa ternyata hadis-hadis sahih itu banyak sekali yang meyakinkan. Walaupun dia ahad. Walaupun ahad, bahkan semua hadis seperti kata Ibnu Hibban itu sebenarnya ahad semua. Tidak ada hadis yang memenuhi kriteria mutawatir dalam tingkatan seperti yang kita sampaikan tadi, ya. Dari berbagai daerah Rasulullah, dan itu terus-menerus dari satu generasi lain, lalu satu orang mencabang menjadi sekian banyak dan seterusnya. Kalau kita turunkan kriteria mutawatir, ada sedikit hadis yang masuk. Paling banter mutawatir itu kan hanya sampai hitungan sekitar 100 atau 110. Ya. Yang memenuhi kriteria 10 periwayatan. Ya, paling tidak 10 sahabat. Nah, cara ulama hadis bekerja tidak begitu. Tidak dengan menghitung jumlah, ya, tapi lebih pada kualitas. Satu rantai itu sudah sangat cukup. Al-Quran pun kan begitu. Ya, didengar oleh para tabi'in itu cukup dari satu sahabat saja. Memang ada ada tabi'in lain yang bekerja menghibur dari banyak sahabat, tapi satu sudah cukup. Ya, sudah cukup. Ibnu Amir menambil dari Abu Darda saja seandainya itu sudah cukup. Ya. Hafiz mengambil dari Asim saja misalnya itu sudah cukup. Sudah cukup meyakinkan. Yeah. Dan kan juga, apalagi ada dokumen tertulis. Nah begitu. Jadi jumlah ini sebenarnya tidak jadi persoalan. Cara bekerja ulama hadis itu meneliti secara kualifikasi dan secara konsistensi dari satu periwayatan itu. Gitu. Poin terakhir, Ustaz. Ada beberapa kalangan juga yang misalnya menolak untuk berhujjah, berargumen dengan hadis dan mencukupkan diri dengan Al-Quran. Yeah. Nah, kalau Al-Quran ini kan memang sudah valid dan tidak diragukan lagi. Sementara hadis ada berbagai variasi, ada yang lemah dan seterusnya. Yeah. Nah, gimana cara kita menanggapi yang seperti itu? Ya itu kan misalnya orang ada menghadapi dua kotak, ya. Yang satu jelas semuanya adalah emas. Ya. Yang satu campuran emas dengan loyang. Ya, betul. Iya kan? Ya. Yang emas oke lah, memang tidak ada masalah. Tapi apakah yang campuran pun kita buang? Kan tidak. Ya kita menggunakan ilmu, bagaimana cara untuk memilah itu. Bisa jadi alasannya ya kita cari aman gitu. Justru tidak aman karena ini juga harus diterapkan. Kan begitu. Di kotak yang kedua ini walaupun masih bercampur, emas yang ada di situ harus diambil. Harus, kalau di ajaran agama maka dia harus diterapkan, dia harus digunakan. Dan kotak yang pertama tidak cukup untuk memenuhi hajat hidup beragama kalau tidak dijelaskan oleh emas-emas di kotak yang kedua itu. Dan ilmu itu sudah ada, sudah dikerjakan oleh para ulama dan seterusnya. Mereka bekerja keras bagaimana cara memilah hadis, ya, tad'if, tashih dan ta'lil itu bekerja keras, sudah ada caranya. Kenapa tidak kita kita gunakan? Justru tidak aman kalau ini kita tinggalkan, karena nanti akan ada banyak ajaran yang tidak kita terapkan. Sementara itu sudah hadir di hadapan mata, sudah ada cara untuk bagaimana memilahnya. Justru mungkin berat ya memahami Al-Quran tanpa ada bantuan. Bukan hanya berat, tidak memungkinkan. Tidak memungkinkan. Sehingga dia akan menggunakan kotak lain untuk pengganti dari kotak itu yang bukan lagi campuran emas loyang, tapi barang lain yang derajatnya sangat jauh di bawah emas, tidak punya otoritas, tidak punya ini dan seterusnya. Orang kata tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat, apa yang mau dia gunakan,
Ya, untuk menafsir salat itu ada berapa rakaatnya, ada berapa kali bacaannya seperti apa, kemudian hukum-hukumnya ketika ada perkara-perkara detail seperti apa. Itulah dari hadis Rasulullah SAW. Gitu. Contohnya misalnya kebutuhan Al-Quran terhadap hadis itu seperti apa, Ustaz? Itu tadi, misalnya Quran memerintahkan sholat, memerintahkan zakat, ya, tidak dijelaskan tata caranya, jumlahnya secara tegas tidak dijelaskan, rokaatnya berapa tidak dijelaskan, zakat ini apa saja jenis. Al-Quran menjelaskan asnaf mustahik zakat, ya, siapa saja yang apa namanya, innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya itu, tapi tidak menjelaskan yang dizakati ini apa saja. Terus kadarnya berapa? 2,5% kah, 5% kah, 10% kah, 20% kah? Terus syaratnya apa? Harus tahun dimiliki ataukah langsung dikeluarkan begitu mencapai nisabnya? Terus nisabnya sendiri berapa? Bagaimana kita bisa menerapkan kalau tidak menggunakan penjelasan dari Rasulullah? Nah, penjelasan dari Rasulullah itu kita ketahui dari hadis-hadis. Kalau hadisnya tercampur antara yang lemah dengan yang valid, ya kita gunakan ilmu untuk memilah itu, kan seperti itu. Dan sudah dilakukan oleh para ulama. Iya. Artinya sudah instan, tinggal kita amalkan ya. Ya, kalau zaman sekarang sudah instan. Dulu para ulama bekerja dulu. Seperti itu. Baik, Ustaz, terima kasih banyak, ini sangat menarik dan sangat banyak ilmunya. Semoga Allah SWT memberikan waktu yang lain kita berjumpa, Ustaz. Amin, barakallahu fikum.